Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Pemirsa, Ramadan di kampus Islamic Center Masjid Al-Mardiyah UGM yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam digambarkan dalam satu riwayat dari Ubaidillah bin Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, dikatakan bahwa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Nabi digambarkan sebagai manusia yang paling dermawan, dan beliau menjadi semakin dermawan di setiap Ramadan ketika Jibril mendatanginya. Apa yang dilakukan? Setiap kali Jibril datang kepada beliau fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhul Quran, setiap malam di bulan Ramadan, lalu kemudian Jibril mendatangi beliau untuk mengajarkan Al-Quran, maka pada saat itu diriwayatkan beliau fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khairi minar rihil mursalah. Di setiap malam bulan Ramadan, ketika Jibril datang mengajarkan Al-Quran kepada beliau, maka beliau menjadi semakin dermawan, bahkan sedermawan-dermawan dalam kebajikan. Bahkan kedermawanan beliau itu digambarkan lebih ringan daripada angin-angin yang bertiup. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ada dua pesan penting di dalam hadis ini. Pesan pertama, Nabi adalah sedermawan-dermawan manusia, dan kedermawanan itu semakin meningkat di bulan Ramadan. Dan pesan kedua, hadis ini menggambarkan kedermawanan itu menjadi semakin meningkat lagi pada saat Jibril datang kepada Nabi dalam keadaan sedang mengajarkan Al-Quran. Kalau begitu, ada pesan penting yang ingin disampaikan, bahwa bersama dengan Al-Quran sebagaimana diteladani oleh Kanjeng Nabi, harusnya pada saat itu membuat orang semakin dermawan, semakin lembut, bahkan kedermawanannya digambarkan melebihi ar-rih al-mursalah, angin yang bertiup. Pesan ini sebenarnya ingin mengabadikan pesan lain di dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Allah sebut, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, telah datang kepada kalian rasul dari golongan, dari diri kalian sendiri. Para mufassir menafsirkan, ada yang mengatakan yang dimaksud ini adalah dari golongan orang-orang Arab, sebagian mengatakan bahwa diri sebagai manusia yang lain. Tapi ada dua peringatan penting. Nabi yang diturunkan ini punya dua karakter. Pertama, azizun alaihi ma anittum. Dia akan merasa berat ketika ma'anittum, ada sesuatu yang tak baik yang menimpa diri kalian. Tapi pada saat yang sama, harisun alaikum, dia juga punya ketamaan, punya keinginan yang kuat kepada kalian, bil mu'minina raufur rahim, dengan orang-orang yang beriman itu untuk mendapatkan kasih sayang. Jadi ada dua karakter utama Nabi di sini. Pertama, Nabi itu tak pernah nyaman melihat ketika orang lain merasa kesusahan. Sebaliknya, Nabi sangat ingin semua orang merasakan kasih sayang. Nah, jadi ayat ini sehubungan dengan hadis tadi ingin memberikan pesan kepada kita. Ketika Nabi diutus kepada kita, dua karakter kenabian yang harusnya juga menjadi teladan kehidupan mukmin, orang yang beriman kepadanya dimanapun, adalah pertama, tidak pernah merasa nyaman ketika orang merasakan kesusahan. Tidak sebaliknya, justru membuat orang menjadi susah. Membuat orang menjadi susah justru bertentangan dengan karakter kenabian Nabi sendiri, yang justru dimanapun dia tak pernah nyaman ketika orang mendapatkan kesusahan. Bahkan kepada musuhnya sekalipun. Orang yang memusuhi Kanjeng Nabi ketika mendapatkan kesusahan, Nabi justru orang yang pertama kali datang memberikan kebajikan kepadanya. Kita ingat cerita tentang orang yang melempari Nabi dengan kotoran, lalu kemudian kali pertama Nabi diamkan, kali kedua Nabi diamkan, kali ketiga bukan Nabi mendiamkan, tapi Nabi mencari, kok sekarang tak ada yang melempariku. Ketika dikabarkan orang itu sakit, maka Nabi yang pertama kali datang menengoknya. Azizun alaihi ma anittum. Teladan kenabian
dalam Al-Quran dan dalam hadis adalah kita tak pernah merasa nyaman ketika orang kesusahan, tak pernah merasa bahagia dengan kesusahan orang lain, tak peduli bahkan walaupun orang itu memusuhi kita. Harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Dan yang kedua, Nabi selalu berusaha untuk memberikan kebajikan, menyebarkan rahmat, menyebarkan kasih sayang kepada semua orang, tak peduli siapapun orangnya. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari rangkaian hadis dan Al-Qur'an ini tadi ingin memberikan pelajaran kepada kita. Ramadan menjadi tonggak kita untuk kembali merefleksikan diri. Ketika Nabi diajarkan Quran setiap malam oleh Jibril, maka pada saat itu Nabi menjadi sangat dermawan, sangat baik kepada semua orang. Pada saat yang sama, kebajikan Kanjeng Nabi itu menjadi ciri-ciri kenabian yang menjadi teladan bagi kita semuanya. Maka dalam momentum Ramadan ini, mari kita melihat kembali ke diri kita. Apakah kita sudah cukup seperti Kanjeng Nabi yang azizun alaihi ma'anittum, yang tak pernah senang melihat orang dalam kesusahan, selalu berusaha memberikan kasih sayang kepada orang lain. Jikalau kita berada di sebaliknya itu, maka mungkin ini menjadi peringatan bagi kita untuk terus kembali kepada semangat kenabian, terus kembali kepada semangat Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan ini menjadi momentum, menjadi tonggak kita untuk kembali menyadari bahwa kenabian tidak sekedar tidaklah bermakna lalu kemudian kita menjadi lebih hebat dari orang lain. Tapi meneladani kenabian Kanjeng Nabi adalah menjadi bagian dari kemanusiaan, memberikan kebaikan kepada seluruh umat manusia, menebarkan kasih sayang kemana saja. Maka dengan begitulah kenabian itu ada, dan dengan begitulah Islam dikenal orang, dengan begitu Islam diikuti orang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi jalan bagi kita untuk meneladani kenabian Kanjeng Nabi dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai umat manusia. Wallahu a'lam bissawab, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.